Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Siregar, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 24 Kelompok 1, dengan widya suara Bapak Dr. Abdul Rajab MM, penyelenggara LPP Agro Nusantara Medan dan BPSDM Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan mind mapping dari akuntabilitas dan nasionalisme. Mind mapping adalah pemetaan informasi dalam bentuk grafis atau bagan yang memiliki cabang-cabang. Adapun pemetaan informasinya adalah seperti ini. Di dalam mind mapping akuntabilitas terdapat konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks menjadi PNS yang akuntabel. Dalam konsep akuntabilitas, terdapat definisi akuntabilitas, yaitu kewajiban setiap individu untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu hubungan, berorientasikan hasil, memerlukan laporan, memerlukan konsekuensi, serta memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama: kontrol demokrasi, pencegahan korupsi, peningkatan efisiensi dan efektivitas. Jenis akuntabilitas publik ada 2, yaitu vertikal dan horizontal. Tingkatan akuntabilitas yang paling rendah dimulai dari akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, hingga stakeholder. Selanjutnya adalah mekanisme akuntabilitas. Dimensinya melalui mekanisme akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Alat akuntabilitas yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Adapun lingkungan kerja yang akuntabel meliputi kepemimpinan, transparansi, integritas, keadilan, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Lalu berikan laporan secara lengkap dan berikan evaluasi atau masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks transparansi dan akses informasi. Transparansi dan akses informasi itu sendiri yaitu keterbukaan pemerintah kepada rakyat. Praktek kecurangan dan perilaku korup. Salah satu contohnya, penyalahgunaan wewenang. Hal ini dapat terjadi karena tekanan dan sikap membenarkan kecurangan. Penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaan sumber daya sesuai prosedur yang berlaku, bertanggung jawab, dan efisiensi, serta memelihara fasilitas dengan benar. Penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah. Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan harus relevan, dapat dipercaya, dapat dimengerti, serta dapat diperbandingkan. Konflik kepentingan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu keuangan dan non-keuangan. Menjadi PNS yang akuntabel. Perilaku PNS yang akuntabel yaitu PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten, menjalankan tugas dan fungsinya. Peran ASN yaitu nilai dasar, kode etik,
kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Sekian untuk penjelasan nilai akuntabilitas. Kemudian selanjutnya saya menjelaskan mengenai mind mapping nilai nasionalisme. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Pada nasionalisme ini, bisa kita lihat bahwa menjadi seorang ASN yang mengaktualisasikan wawasan kebangsaan perlu menerapkan dan mengimplementasikan 5 sila yang ada di Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan ASN sebagai pelaksana publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Sekian dan terima kasih.